Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil. Tema kajian kali ini mungkin berbeda dengan yang lain. Kalau di poster judulnya paling panjang dan paling aneh, lisan yang menunjukkan rumah tangga yang menenangkan. Saya sampaikan disclaimer di depan bahwa ini bukan usulan berencana. Barangkali panitia punya pengalaman tertentu sehingga mengusulkan judul seperti ini. Saya bayangkan mungkin nanti yang hadir sedikit, tapi ternyata Masya Allah yang hadir lebih sedikit dari saya bayangkan. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu di antara cerminan akhlak manusia bisa kita nilai dari lisan. Sehingga bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia berkomunikasi, itulah cerminan dari akhlak. Karena itulah Nabi SAW menyebutkan bahwa anggota badan kita setiap pagi mereka tunduk sama lisan. Karena Abdul ibn Adam idza asbaha yukhadhibul lisan, yukaffirul lisan. Anggota badan manusia itu setiap pagi yukaffirul lisan. Yukaffir di mana dia tunduk di bawah lisan. Lalu mereka mengatakan, ya lisan ittaqillah fina. Wahai lisan, bertakwalah kamu kepada Allah dalam menjagakan. Fa inna bika, karena kami ini mengikuti kamu. Istaqamna. Kalau kamu bisa lurus, maka kami yang lain bisa lurus. Tapi kalau kau bengkok, maka kami juga akan belok. Itulah pentingnya lisan. Dan kita menjadi begini jawab. Dalam syariat ini, Nabi SAW tidak hanya menjelaskan tentang masalah hukum, dia juga mengajarkan tentang masalah adab. Dan ketika seorang muslim itu menghiasi hidupnya dengan adab, maka akan terlihat jauh lebih indah. Makanya Nabi SAW dipuji oleh Allah akhlaknya sebagai manusia akhlak paling tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di akhlak yang agung. Allah mensifati akhlaknya Nabi SAW dengan sifat azim, sebagaimana Allah mensifati arsy dengan arsy yang agung. Karena Rasulullah SAW lisannya selalu dihiasi dengan kebaikan. Beliau menyampaikan risalah yang isinya kebenaran. Dan dalam kehidupan sehari-hari lisan Nabi SAW isinya kalau nggak amar ma'ruf nahi munkar, nasihat, islah kepada yang lain, sehingga semua isinya kebaikan. Maka beliau menjadi manusia yang terlihat sangat indah. Karena itu kalau kita ingin menampakkan wajah Islam yang sejatinya, tampakkan kepada orang lain melalui lisan kita. Di zaman sekarang mungkin bentuknya tidak hanya ucapan dengan lidah yang dipakai, termasuk diantaranya adalah tulisan. Karena tulisan bimanzilatil lisan, al-kitab bimanzilatil lisan. Karena yang namanya tulisan itu semakna dengan lisan. Ada sedikit pengalaman yang ini pernah diceritakan oleh salah satu guru kami berkaitan dengan bagaimana cara dai masa silam dalam menawarkan ajaran Islam kepada orang muslim. Tersebutlah seorang dai yang beliau berdakwah di tengah orang-orang kafir, kalau dari Eropa di Amerika. Lalu dai ini menyampaikan tentang indahnya syariat Islam.
dimasukkan dalam syariat Islam. Sampai orang kafir ini tertarik. Saya ingin tahu bagaimana wujud nyata Islam ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ngajak saya untuk bisa mendatangi negara yang menerapkan syariat Islam dalam kehidupan hari. Akhirnya dia ini mengajak non-muslim ini berangkat ke, kalau tidak salah, negeri yang dipilih itu Pakistan. Setelah sampai di situ, dia memperhatikan bagaimana kondisi masyarakat yang ada di sini. Kecewa. Ternyata yang selama ini kau sampaikan tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang kau lihat tidak sesuai dengan apa yang selama ini kau presentasikan ketika kau berdakwah. Itu baru sampai Pakistan, belum sampai Bekasi. Kemudian dia ini mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslim. Keindahan Islam tertutupi oleh perilaku kaum muslim. Sehingga kalau kita sering berantem di medsos, menyampaikan ujaran-ujaran kebencian, tidak bisa menjaga lisan dengan baik, tidak bisa menjaga tulisan dengan baik. Orang kafir tidak membaca kitab yang kita punya. Orang kafir tidak membaca Sahih Bukhari, mereka tidak membaca kitab Tauhid yang bagus, mereka tidak membaca usul salah. Tapi apa yang mereka baca? Perilaku dan perbuatan. Maka saat kita mendapatkan sesuatu yang tak benar, terus memberikan stigma yang buruk tentang agama kita, berarti kita turut memberikan kontribusi Islam ini dipandang oleh orang lain sebagai agama yang sangat buruk. Subhanallah. Karena itulah Nabi SAW memberikan ancaman keras bagi orang-orang Khawarij. Karena Khawarij ini tidak bisa menjaga cara dia bergaul dengan orang lain sampai dia suka mengkafirkan orang lain. Dan kejahatan puncak seorang muslim kepada muslim yang lain adalah ketika dia memberikan hukum yang salah. Hukum yang salah itu maksudnya gimana, Pak? Ini mukmin tapi dihukumi kafir. Sebagaimana yang terjadi pada orang Khawarij. Tapi Nabi SAW mengatakan al-Khawariju dilakuna. Khawarij itu anjingnya. Nah, karena dia memberikan citra yang sangat buruk tentang Islam. Sebab mereka orang yang sangat keras, radikal, suka memberikan ujaran-ujaran kebencian. Puncaknya adalah sampai salah hukum terkait seorang muslim. Baik. Lalu kira-kira berkaitan dengan menjaga lisan, sehingga kita bisa membuat suasana lingkungan terutama keluarga itu bisa hidup dengan tenang. Langkah apa yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu yang berkenan, kali ini kami akan bacakan dengan pendekatan beberapa dalil yang ini menunjukkan bagaimana penekanan yang diberikan oleh Nabi SAW agar kita selalu menyampaikan kata-kata yang membuat orang bahagia. Nabi SAW menunjukkan dalam hadis dari Allah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang kau sematkan di hati seorang muslim. Sehingga Bapak ketika menyampaikan sebuah informasi tertentu, berita tertentu, menyampaikan hal tertentu, lalu membuat orang bahagia, membuat orang itu senang, termasuk di antara apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya kalau kau nggak bisa ngasih hadiah berupa materi, kalau kau nggak bisa ngasih hadiah berupa harta, minimal kau bisa kasih hadiah kepada orang lain, kebaikan kepada orang lain dalam bentuk sesuatu yang bisa membahagiakan mereka. Sururun tudkhiluhu 'ala muslim. Kau bisa berikan sesuatu yang membahagiakan hati seorang muslim. Contohnya yang paling mudah untuk bisa kita jadikan sebagai contoh adalah doa. Saya doakan semoga Bapak rizkinya diberkahi oleh Allah, usianya diberkahi oleh Allah,
dan kalimat-kalimat yang semisal senang gak orang juga begitu? Senang. Walaupun belum dikabulkan, tapi hanya sebatas mendengarkan doa-doa dan kalimat thayyibah yang kita ucapkan untuk orang lain, itu sudah masuk kategori surur tudkhiluhu ala. Sebuah kebahagiaan yang Anda sematkan kepada seorang muslim. Karena sebetulnya Nabi SAW diminta oleh Aisyah radhiyallahu, ya Rasulullah, istaghfirli. Ya Rasulullah, mohonkan ampunan untukku. Kemudian Nabi SAW berkata, Allahumma ighfir li Aisyah ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunilah Aisyah untuk kesalahan yang dilakukan terang-terangan maupun kesalahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Aisyah tahu mendengar doa itu ada tenang. Apa berkata? Diminta istrinya doa. Belum pernah. Dari saya. Aisyah sebenarnya pernah minta didoakan oleh Rasulullah. Jadi mungkin ibu nanti ya, atau mungkin bapak-bapak juga bisa begitu sampai di rumah ketemu dengan istrinya, ketemu dengan suaminya, sampai yang tolong doakan itu. Permohonan tolong doakan aku, di situ ada dua bentuk penghargaan kepada yang bersangkutan. Sehingga kita yakin kepada yang bersangkutan, orang ini orang yang baik, insya Allah doanya baik. Dan di saat yang sama kita bisa mendapatkan kebaikan dari yang bersangkutan. Mungkin jarang suami istri kemudian pasangan rumah itu didoakan, kecuali kalau pas mau berangkat umroh baru titip, padahal tidak harus nunggu berangkat umroh. Sehingga mungkin sekali ibu bisa tanya kepada suaminya atau menyampaikan kepada suaminya, Bapak, tolong doakan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa. Oh, memang dosa itu banyak. Sulit untuk memohonkan ampunan. Barangkali tidak bisa untuk menghancurkan dosa. Yang harus kayak gitu. Ini sudah menunjukkan bahwasanya beliau ini memberikan amanah doa itu kepada. Sebab orang ketika minta didoakan oleh orang lain, berarti yang bersangkutan percaya kalau Anda ini orang baik. Percaya kalau Anda adalah orang yang bisa dipercaya untuk menyampaikan doa ini. Maka hargai amanah itu dan doakan. Doa itu untuk modal. Butuh modal. Luar biasa. Ketika berdoa kepada Allah berbayar. Berbayar. Gratis. Kalimat yang sangat ringan, tapi ini bisa menjadi salah satu kebahagiaan yang kita sematkan kepada Allah. Karena itulah Nabi SAW menyarankan, man sunya ilaihi ma'rufan fakafi'uhu. Siapa yang mendapatkan kebaikan dari orang lain, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikan. Fa illam yakun indahu syai'un yukafi'uhu. Kalau dia tidak memiliki sesuatu yang bisa dipakai untuk balas budi orang lain, faqulu jazakumullah. Ucapkan jazakumullah. Dalam ayat yang lain, man qala jazakallahu khairan faqad ablagha. Barang siapa yang mengucapkan kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya dengan kalimat jazakallahu khairan, berarti dia telah memberikan balasan puncak. Kenapa? Karena doa ini doa yang istimewa. Saat Bapak mendapatkan kebaikan dari orang lain, dikasih hadiah atau dikasih sesuatu, lalu Anda berpikir, aku gak bisa balas dengan sesuatu yang lebih baik daripada ini. Kalimat jazakallahu khairan menunjukkan tawakal yang bersangkutan. Aku serahkan kepada Allah, biar Allah yang balas kamu. Karena aku tidak bisa memberikan balasan yang lebih baik dibandingkan apa yang kau berikan kepada aku. Maka jazakallahu khairan ini menunjukkan yang bersangkutan tawakal kepada Allah. Aku pasrahkan kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan balasan yang lebih baik dibandingkan apa yang telah kau berikan kepada aku. Karena itu sering-sering ya, kalau kita dikasih kebaikan orang lain, ucapkan apa? Jazakallahu khairan.
Bagi masyarakat umum mungkin kalimat ini masih asing. Alhamdulillah bagi mereka yang sudah belajar agama dengan baik, doa barakallahu fikum, jazakallahu khairan, atau kalimat-kalimat yang semisal sering kita ucap. Bahkan terkadang kita jadi nanda, kita jadikan itu sebagai itu dapat barakallahu fikum sudah ngaji. Betul. Di sini bahasa Arab itu jangan belum ngerti antum sama barakallahu fikum. Baik, tapi itu cara yang diberikan Nabi SAW agar seorang muslim menghargai pemberian yang diberikan oleh orang lain, menghargai hadiah dari orang lain. Kalau Anda tidak bisa memberikan balasan yang sebesar, minimal Anda doakan yang besar. Aku pasrahkan kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang besar. Selanjutnya jemaah, Islam tidak mengajarkan begini Pak. Kalau Bapak mencintai orang lain, dianjurkan untuk terus terang menyampaikan. Tapi kalau nggak senang sama orang lain, jangan disampaikan. Sehingga cinta itu disampaikan dengan terang-terangan. Tapi kalau benci, kalau bisa disimpan dan dirahasiakan. Apa dalilnya? Ada sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lain. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika ada seorang sahabat, sebut saja sahabat A. Sahabat A ini duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba sahabat B lewat. Ketika sahabat B ini lewat, sahabat A mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni uhibbu fulanan." Ya Rasulullah, saya senang sama si B. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kamu, apakah kamu sudah memberitahu dia kalau kamu senang sama dia? Oh lah, belum ya Rasulullah. Pak Ibu, kasih tahu dia. Malah dia pergi kerja. Begitu ketemu, kemudian si A mengatakan kepada si B, ini uhibbu fillah. Aku mencintai Anda karena Allah. Kemudian orang itu dengan balasan, ahabbaka alladhi ahbabtanila. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai aku karena Dia. Itu sunnah kalau ada orang mengucapkan kalimat apa? Uhibbuka fillah. Gimana bahasanya Pak? Ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Apa? Ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Semoga Allah mencintai Anda karena Anda mencintaiku karena Allah. Nanti ya, kalau susah pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa yang Bapak pahami. Semoga Allah mencintai Anda. Boleh seperti itu. Baik. Sehingga di sini Rasulullah SAW mengajarkan, kalau kamu punya rasa cinta kepada orang lain, sampai tujuannya untuk mewujudkan keakraban, sehingga ketika suasana persaudaraan kaum muslimin itu baik, akrab, akan tercipta kondisi yang nyaman dan kehidupan. Demikianlah yang diajarkan Islam. Sehingga cinta itu silahkan ditampak. Berbeda dengan benci. Kalau benci, upayakan di sini. Pada satu ketika Nabi SAW lagi bareng sama Aisyah. Tiba-tiba dari kejauhan datang Ibnu Hisan Al-Fazali. Orang ini kalau ngomong, Masya Allah, pedes dan nyelkit, sehingga dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang tindakannya kurang baik. Begitu dari kejauhan Nabi SAW menyampaikan kepada Aisyah, bisa akhul asyirah, itu orang yang peringatnya sangat jahat. Tapi begitu orang ini mendekat kepada Nabi SAW, falamma dakhala ala lahul kalam. Nabi SAW ketika ngomong itu pelan, dibuat lunak, nyantai, tidak menampakkan kebencian. Maka dari kejauhan tadi Nabi SAW sudah kasih tahu apa Aisyah, itu orang yang jelek, orang jahat.
permusuhan, menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat. Baik, coba ya. Bapak salam sama kanan kiri. Salaman Pak. Salaman Pak. Boleh salam Pak? Salaman sama kanan kiri. Jangan ucapkan, aku benci kamu. Benar? Bisa? Lalu manusia akan kesulitan ngomongnya. Saya nggak punya masalah dengan dia. Maka begitu kita menyatakan aku benci kamu, berat rasanya untuk sampai terucap seperti itu. Karena ini bertolak belakang dengan manusia sehat. Maka bagi orang yang dia tidak punya masalah dengan orang lain, mungkin suasananya hebat biasa. Tapi jamaah saat Anda tidak punya rasa cinta dengan orang lain, teman-teman kok sering hadir kajian, rajin ketika belajar, dan harus sering ketemu dengan dia. Lama-lama kita kenal. Kita sampaikan, ini bukan kita. Itu sama-sama bapak karena. Jadi teman-teman, dan subhanallah, sebuah persaudaraan nilainya lebih mahal dibandingkan dunia sendiri. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, seberapa besar sih nilai dari persaudaraan? Allah Taala mengatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi ma allafta baina qulubihim." Andaikan engkau menginfakkan ma fil ardi jami'an, segala yang ada di muka bumi ini semuanya, ma allafta baina qulubihim, kau tidak akan bisa membuat orang yang bermusuhan bisa jadi akur hati. Kau tidak bakalan bisa membuat orang yang bermusuhan bisa jadi akur hati. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan sebuah riwayat. Tersebutlah seorang ulama tabi'in namanya Abdah bin Abi Lubabah. Abdah bin Abi Lubabah. Abdah bin Abi Lubabah ketemu dengan Mujahid bin Jabal. Mujahid ini siapa? Muridnya Ibnu Abbas. Lalu Mujahid mengatakan, "Idza taqal musliman fatasafa fadahika tasaqat khatayahu kama tatasaqatu warsyada." Apabila ada dua muslim yang bertemu, lalu dia salaman, kemudian saling tersenyum, maka dosa-dosanya akan berguguran seperti dedaunan pohon yang berguguran. Abdan lalu bilang, "Inilah ada yang sih, gampang banget kok bisa menggugurkan dosa. Cuma salaman, senyum, ketawa bisa menggugurkan dosa. Kok mudah sekali." Kemudian dia mengatakan, "La taqul mithla." Jangan ngomong kayak gitu. Fa inna Allah yaqul, kama Allah Ta'ala berfirman, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Kalau kau menginfakkan segala sesuatu yang ada di bumi ini, kau tidak akan bisa membuat akur dua orang yang bermusuh. Berarti persaudaraan itu mahal atau murah? Mahal sekali. Persaudaraan itu barang yang sangat mahal sekali. Maka sampai digambarkan oleh Allah, manusia tidak akan bisa akur kalau Allah Subhanahu wa taala tidak membuat hidupnya akur. Walaupun orang itu mengeluarkan harta seisi bumi. Itulah mahalnya dari persaudaraan. Maka jangan sampai menimbulkan permusuhan, terutama ketika kita berada di lingkungan yang terdekat dengan kita, yaitu lingkungan keluarga. Sebab kalau kemudian orang itu lagi bersengketa sama orang, capek kan? Capek. Kalau orang berantem sama istrinya, pernah capek. Rasanya capek, sehingga batin rasanya tidak enak, rasanya capek. Itulah suasana ketika orang sedang berantem dengan istri. Anda bisa bayangin, kalau di sini saja ada satu orang yang bapak gak suka, bapak benci, begitu ada datang, lihat sandal itu sudah sakit. Ini baru lihat sandal pak, belum ketemu orangnya. Dari sini sehingga begitu dia masuk, nanti sehingga jadi membangun paling ulama. Ini dia
pilih tempat yang paling tepat, jadi imam. Karena orang ketika dia sengketa dengan orang lain, dia bergesekan dengan orang lain, rasanya tidak enak. Sehingga Bapak bisa bayangin, kalau dalam satu ruangan yang sempit, ternyata tidak aku, suami istri, atau dengan anak, saling bergesekan dan bermusuhan. Rasanya tentu sangat tidak enak. Maka dianjurkan bagi suami untuk menampakkan kasih sayang kepada istrinya, ya walaupun dengan sedikit gombal. Berarti boleh Pak Ustaz gombal itu? Boleh Pak. Gombal itu apa sih Pak? Ya kira-kira rayuan yang berbau dusta. Boleh gitu? Boleh? Boleh, coba kirim saya ke istrinya. Ayo waktu itu. Tapi dalam hatinya saja orang lain. Baik, coba kita baca yang ketiga berikut. Dari Ummu Kulthum bintu Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Ummu Kulthum bintu Uqbah bin Abi Mu'ayyid meriwayatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa al-kadzdzab alladhi yuslihu bainan nas wa yabni khairan aw yaqulu khairan." Bukanlah termasuk pendusta orang yang memperbaiki hubungan antar sama manusia, lalu dia tumbuhkan rasa cinta, dia tumbuhkan kebaikan pada diri orang, walaupun mungkin berbau ada kedustaan. Disebut Nabi SAW oleh Sallallahu. Baik, mengenai makna di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan dusta itu tidak boleh. Yang boleh adalah tauriyah. Tauriyah itu apa? Menyampaikan kalimat yang ambigu dan dipahami berbeda oleh lawan bicara. Jadi misalnya, Bapak nggak pulang-pulang lama, nggak pulang-pulang sampai agak malam. Begitu mau sampai di rumah, mau ke masjid, cuci tangan, cuci kaki, terus pulang. Kita yang masjid dari mana aja? Masjid. Karena jalan masjid ini yang paling aman. Kalau ada jawab dari HP atau dari mana, kan nanti curiganya banyak. Begitu Bapak jawab dari masjid, satu masjid jam 10 baru pulang. Kalau nggak materi, tanyakan saya sama kami. Kan nggak mungkin dia akan proses kami. Boleh nggak boleh? Namanya apa? Tauriyah, menyampaikan kalimat yang ambigu dipahami berbeda oleh lawan bicara. Maksud Bapak adalah mampir masjid sebentar lalu pulang. Baik, contoh yang lain misalnya. Ketika Anda punya simpanan tertentu, misalnya duit atau punya kita ya sama saja, masih ada simpanan juga, coba lihat. Ada, tapi nggak banyak dibandingkan dengan yang punya presiden. Dalam batin seperti itu. Walaupun mungkin ratusan juta, cuma ini kalau ketahuan beresiko besar. Karena data seperti ini harus dirahasiakan daripada nanti diaudit. Lebih mengerikan mana? Audit pajak atau audit istri? Istri, masya Allah. Baik. Jadi mungkin Bapak sampaikan ada tapi sedikit, tapi nggak banyak jika dibandingkan dengan kekayaan Bill Gates atau kekayaan Elon Musk. Dalam batin Anda nggak ngomong seperti itu namanya apa? Tahu. Dan ini tidak masuk kategori dusta. Pendapat yang kedua, boleh berdusta dalam rangka mengakurkan orang yang sedang setia. Jadi misalnya Bapak tahu nih, takmir A, bendahara sama ketua takmir dahulu. Kita sebagai jamaah nanti ada masalah yang kita takmir. Ini kalau terusan bisa berbahaya. Terus kita bilang sama ketua Pak, saya tadi itu bendahara, titip salam ke Bapak. Tapi tidak pernah ada titip salam. Terus saat kita ketemu bendahara, Pak tadi saya ketemu ketua takmir, titip salam untuk Bapak. Ada nggak kira-kira chemistry yang mungkin akan muncul chemistry.
yang kedua ini adalah pendapat Ibnu Allah. Boleh berdusta dalam rangka untuk mengakurkan dua orang yang sedang bersama. Lalu kita lanjutkan. Wa bi riwayat Muslimin ziyadatun, dalam riwayat Muslim ada tambahan. Qala di mana Ummu Kulthum mengatakan, wa lam asma'hu yurahhisu fi syai'in mimma yaquluhu an-nasu illa fi thalathin. Belum pernah aku mendengar Nabi SAW memberikan rukhsah dan kelonggaran untuk berdusta kecuali dalam 3 keadaan. Yang pertama adalah al-harb, ketika perang. Dusta ketika perang 100%. Nabi SAW bahkan mengatakan al-harbu ketika perang itu penipuan. Artinya adalah boleh orang menipu ketika menipu dalam arti mengatur strategi sehingga menipu lawan. Tadi dia dibalik pada saat melakukan mubarazah. Mubarazah apa? Perang tanding 1 lawan 1. Saat tadi dia dibalik melakukan mubarazah, dan peristiwa ini terjadi ketika perang Badar. Pasukan kaum muslimin dan pasukan musyrik berhadapan. Lalu beberapa di antara pasukan musyrik maju terus nantang. Dia pada antara kalian yang siap untuk menghadapi aku. Ada salah satu sahabat Ansar maju. Bagi orang Muhajirin, bagi orang Quraisy, sahabat Ansar bukan tandingan. Bukan kamu yang terpilih. Kamu siapa? Bukan kamu yang terpilih. Harus sama-sama Quraisy. Ali bin Abi Thalib maju. Saat Ali bin Abi Thalib maju dan sudah berhadapan dengan musuhnya ini, lalu Ali mengatakan, aku tak mau menghadapi orang yang datang kerayokan. Pikiran yang di belakangnya adalah maka orang itu noleh yang benar. Begitu dia noleh, langsung dibahas. Selesai. Berjalan-jalan. Yang penting kan dia kalah. Sehingga dusta seperti ini diperbolehkan. Demikian pula dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat peristiwa perang Uhud. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sasaran utama orang-orang kafir sampai rahang beliau kena panah, sehingga helm beliau itu patah dan nancap di rahang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW lari ke bukit Uhud dan beliau bersembunyi di sebuah celah namanya Syaqul Mihras. Syaqul Mihras sampai sekarang masih ada, tapi ditutup karena mungkin ada orang yang salah berkata ini. Beliau lari dan sembunyi di Syaqul Mihras. Sahabat berusaha untuk jadi tamu. Nah, dalam situasi seperti itu, kaum musyrikin kesulitan untuk mendapatkan data. Betul nggak Muhammad itu sudah datang? Karena sempat tersebar berita kalau Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Artinya karena mereka nggak tahu pasti pasukan musyrik itu. Tapi saat mereka pulang, mereka masih ragu. Kita selesaikan aja, kita serang balik. Mumpung nggak ada penjelasan apakah betul Muhammad sudah mati atau tidak. Sebab kamu dalam kondisi tak nyaman. Tapi ketika Nabi SAW meminta kepada para sahabat untuk membuat api yang panjang, semuanya dinyalakan. Sehingga seperti ada asap besar. Orang musyrik menyangka Muhammad menyiapkan pasukan yang banyak. Tapi mereka kabur. Itu namanya al-harbu. Tidak, perang itu adalah penipuan, sehingga menipu dusta dalam perang. Yang kedua, wal-islah bainan nas, memperbaiki hubungan antara sama manusia. Sehingga pada saat orang sedang sengketa, lalu dia ada satu orang yang dia berusaha untuk gimana biar orang mengatur, dia berikan makanan, terus dikasihkan kepada si A, ini ada hadiah dari si B. Bukan dia sama aku, tapi nggak senang. Kok masih kayak gini? Dia tidak tahu bahwa itu dia bilang kepada si B, dia kasih makanan. Ini ada hadiah dari si A. Dia musuhan sama aku, kok tiba-tiba masih kayak gini? Apa dia sudah, artinya sudah makan? Padahal sejatinya orang ini
Islam di antara manusia. Mengapa mentoleransi dan mereka pakai dalil hadis Ummu Kulsum bintu Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Rasulullah SAW kasih rukhsah untuk berdusta, salah satunya adalah Islam di antara manusia. Dan yang ketiga, wa hadithul rajuli imra'atahu wa hadithul mar'ati zawjaha. Ketika seorang suami merayu istrinya, atau istri merayu suami, obrolan suami istri yang di situ ada unsur kedustaan ditoleransi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betul berpausa boleh dusta. Kira-kira ini masih ada. Kita bacakan riwayat berikut. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab At-Tarikh. Riwayat Bukhari dalam kitab At-Tarikh. Ada satu kejadian yang bisa kita jadikan sebagai tambahan dalil bahwa dusta suami istri itu boleh. Dari Ibnu Abi Azrah Ad-Du'ali, wa kana fi khilafati Umar. Ibnu Abi Azrah ini hidup di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa kana yukhalliqun nisa allati yatazawwajuha. Banyak sekali wanita yang dinikahi oleh Ibnu Abi Azrah ini khulu, dari bukan cerai dari suami, dari orang tua. Fatalahu bin nasi min dzalika uhdutha akaliha, sampai berkembang berita buruk tentang Ibnu Abi Azrah di tengah masyarakat. Ini suami apa? Setiap kali nikah istrinya selalu buka cerai. Setiap kali nikah istrinya selalu buka cerai. Akhirnya berkembang beritanya berangkat. Karena dianggap sebagai lelaki yang selalu gagal dalam berkeluarga. Falamma 'alima bidzalika qala bi 'Abdillah bin Arqam. Ketika beliau mendengar berita yang tidak senang itu, akhirnya beliau ngajak Abdullah bin Arqam hatta adkhalahu fi baiti. Lalu Abdullah bin Arqam diajak untuk masuk ke dalam rumahnya. Faqala li ta'atihi, kemudian Ibnu Abi Azrah mengatakan kepada istrinya, wa bin Arqam yasma'. Ibnu Arqam di situ mendengar tapi tidak diketahui oleh istrinya. Mungkin di balik tabir seperti dulu kan bagian rumah ada area depan tempat tamu, kemudian ada tabir, di belakangnya ada istri. Ibu Abdullah bin Arqam ada di situ mendengar. Kemudian Ibnu Abi Azrah mengatakan kepada istrinya, "Ansyiduki billah, hal itu begini ini. Aku minta kau bersumpah atas nama Allah. Apakah engkau membenciku?" Faqalat imra'atuhu, maka istrinya mengatakan, "La tunashiduni, jangan paksa aku untuk bersumpah." Qala bala, lalu kata suaminya, harus, kamu harus bersumpah. Faqala Allahumma, kemudian istrinya bilang, kalau itu maumu, demi Allah, aku benci sama kamu. Dia sampaikan secara jujur. Maka Ibnu Abi Azrah bin Abdillah, kemudian Ibnu Abi Azrah mengatakan kepada Abdullah bin Arqam, kalau dengan sendiri, apa kata? Berarti wanita yang minta puluh itu bukan karena salahku, tapi istrinya nggak senang sama aku. Tobat malah pahata angka Allah. Akhirnya orang ini pun berangkat sampai menemui Khalifah Umar. Beliau mengatakan, ya amirul mukminin, yuhadithuni anni adlamun nisa. Wa ya amirul mukminin, banyak berkembang berita di masyarakat kalau aku telah mendolimi para wanita, mendolimi istri. Wa ukhallihun, dan aku telah membuat mereka bukan cerai dari itu. Sekarang tanya sama Abdullah bin Arqam, apa yang beliau dengar dari istriku? Akhirnya Umar tanya kepada Abdullah bin Arqam, apa yang dikatakan oleh istrinya? Kemudian Abdullah bin Arqam pun menyampaikan, ya, belum sampai puncak, tinggal 20 detik. Masuk akal. Ini penting, disambung nanti setelah
adanya dari luar. Nanti kita dengar dari situ ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita sambung ya. Jadi setelah Amirul Mukminin Umar bin Khattab mendapatkan laporan dari suami yang tadi nama suaminya Ibnu Abi Azra Ad-Du'ali. Lalu fa'arsala Umar ila Fahdi. Umar mengutus orang untuk mendatangkan istrinya Ibnu Abi Azra. Wajah ketika wanita itu datang, maka Umar tanya kepada wanita itu, "Anti allati tuhaddithina zawjaki annaki tughidinihi." Kamu tadi yang ngomong sama suamimu kalau kau betul-betul membencinya. Kemudian dia jawab, "Wahai Amirul Mukminin, dia memaksaku untuk bersumpah atas nama Allah. Bila ngomong enggak berani. Anda harus bersumpah atas nama Allah. Ini awal mantar. Warajul amrillah. Aku ingin bertobat kepada Allah, kembali kepada aturan Allah. Sementara innahu arsyadani billah, dia minta aku untuk bersumpah kepada Allah. Fatahawat subhanallah, sehingga aku takut kalau berbohong. Apa abdi ya Amirul Mukminin? Boleh enggak saya bohong wahai Amirul Mukminin walaupun pakai sumpah? Awal kata Amirul Mukminin, "Na'am abdi." Ya, silakan kau berdusta. Ada apa? Umar berkata dengan "Na'am abdi." Kau boleh berdusta. Sehingga suami misalnya menyampaikan kalimat gombal, "Aku cinta kamu, adalah wanita tercantik di hatiku, wanita terbaik di hatiku." Gombal semuanya. Boleh. Suami istri juga sama ya? Ketika dia gombal untuk suaminya, ketika dia ada haji muroda, itu juga boleh. Lalu Umar mengatakan, "Baikkan ihdakunna la tuhibbu ahada, wala tuhdithu bidzalik." Kalau kamu lagi tidak senang sama suamimu, jangan kau ceritakan. Fa'inna aqallal buyuti allati yubna 'alal hubb. Jarang kehidupan rumah tangga itu dibangun di atas rasa cinta. Apalagi kalau sudah lanjut usia, ya sama-sama bosan. Ya enggak? Saya belum pernah mengalami. Bapak usia berapa? Usia 70. Ibu usia 60. Ketika akur bersama, itu karena melanggarkan cinta atau karena melanggarkan butuh? Mungkin ya, tentu saja berbeda dengan yang masih umur 30-an, 40-an, 50-an. Syahwat biologisnya masih menyala. Begitu di usia 70-an, 60-an sudah mulai turun. Dan bahkan mungkin sudah tidak terjadi lagi, sampai bahkan hubungan badan sudah tidak ada. Dia masih bisa hidup bersama. Kata Umar, banyak sekali rumah tangga yang mereka terbangun bukan karena rasa cinta. Walakin karena saya ta'asyaruna bil islam wal ihsan. Tapi mereka kumpul karena hanya sebatas, ya, dia masih butuh suami. Dia tidak hilang kesempatan untuk dapat nafkah. Suami, saya masih butuh istri, biar masih ada yang melayani untuk masak. Hanya karena pertimbangan itu, sehingga mereka bisa akur hidup bersama. Itulah kenyataan dari keluarga yang ada. Maka tidak semua keluarga itu bersatu karena pertimbangan saya cinta sama dia. Sebab sifat cinta ini gampang hilang. Begitu terjadi sengketa antara suami istri, tiba-tiba berbalik jadi kebencian. Baru mengantar 2 bulan yang lalu berantem. Apa perasaan suami? Ya ingin menceraikan kamu, ingin. Istri juga
masalah selesai, saling mencintai. Seperti itulah yang namanya kehidupan kalau naik turun, kadang-kadang itu. Lebih sering mana Pak? Ini kan lebih mana? Bergantung apa? Baik. Kesimpulannya di sini, kalau bicara masalah menjaga lisan agar kita bisa menjaga ketenangan dalam keluarga, Islam sangat menekankan hal itu. Karena bagian dari akhlak yang mulia adalah ketika seseorang menyimpulkan hal yang membahagiakan orang, walaupun mungkin berbau dusta, bahkan sampai itu diizinkan dan jadi rukhsah yang diberikan oleh Nabi SAW. Tapi mohon untuk disadari bersama, karakter manusia itu berada. Ada model suami yang dia sama istrinya humble, hangat dengan istri, sehingga dia bisa mengucapkan kata-kata cinta, mengungkapkan kata sayang. Istrinya juga sama, dia mudah untuk menyampaikan kata-kata sayang, kata-kata cinta. Tapi ada sebagian suami yang dingin, jadi nggak pernah dia ngomong aku mencintaimu, aku menyayangimu. Tapi dia nggak pernah ada keinginan untuk menyayangi istrinya. Dia mencintai istrinya tapi tidak diungkapkan. Ada nggak lagi itu? Maksudnya mana? Pakai bahasa dia tetap tidak ngomong, tapi dia kasih sesuatu bahasa tubuhnya untuk menunjukkan kalau dia ini orang yang mencintai, sehingga tolong istri jantung dia curiga sama suami. Kemarin kami itu dapat pertanyaan, ibu-ibu mungkin usianya sudah 50. Pak Ustaz, saya nggak pernah dapat kata-kata cinta dari suami, nggak pernah dapat kata-kata sayang dari suami. Boleh nggak saya nuntut suami saya untuk menyampaikan pernyataan sayang, pernyataan cinta yang minimal masih tanda love lah ketika dia, karena nggak pernah misalnya selama sekian tahun menikah. Masya Allah. Ya memang kan sebenarnya suami Anda bukan tipe orang yang benci kepada istri, dia orang yang setia, dia orang yang nyaman. Tapi kadang ada sebagian orang yang malu ngomong, aku ngomong aku mencintaimu, mending kasih duit daripada ngomong gitu. Makanya kita sampaikan kayak gitu. Anda pilih mana? Suami senang gombal dengan kata-kata cinta, atau suami senang kasih duit? Yang mana? Gombal. Gombalnya nggak sampai ke apa? Yang penting duitnya sampai. Karena uang adalah bahasa cinta. Biarkan uang yang bicara. Masya Allah. Baik. Tapi kalau seperti itu, ya dimengerti. Sebab suami Anda mungkin tipe orang seperti itu. Karena tidak semua orang punya gaya yang sama ketika berkomunikasi. Ada model orang yang pun sampai ada orang yang, Ustaz, gimana caranya untuk mengatasi suami yang dingin kan? Ini dijemur. Itu memang karakter aslinya. Bukan karena dia benci sama kamu, tapi mungkin di kondisi itu dia masih kesulitan untuk menyampaikan. Bahkan emotikon belum saja itu berat banget. Dan dia akan gampang sekali. Coba buka HP. Sekarang dia emotikon apa? Mau mungkin mana ya? Kalau tanya kabar mungkin masih. Tapi begitu kata-kata seperti ini, lalu lihat orang gak enak. Ada bisa saja itu bisa menciptakan hubungan antara mereka. Ya seperti ini mungkin butuh sedikit belajar. Butuh sedikit lupa. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Dan mohon maaf, barangkali saya bukan tipe orang yang pintar untuk membuat kata-kata indah untuk membangun persaudaraan dalam berbagai hal. Ini contohnya saya sampaikan ya. Tapi saya tidak tahu panitia akan saya bahas dulu.
Mohon penjelasannya tentang harta gonogini dalam Islam, dan apakah boleh jika talak langsung 3 tanpa melalui talak 1 dan 2? Apakah talaknya sah jika melalui video call dengan harinya 1 saksi wanita? Baik. Pertama begini, mengenai hukum talak 3 sekaligus. Seorang suami bisa bilang sama istrinya, aku ceraikan kamu, kebetulan semuanya 3 kali. Atau dia bilang, aku ceraikan kamu 100 kali. Itu dihitung 1 ataukah dihitung 3? Ulama beda-beda. Dan pendapat yang lebih kuat, kaidah yang berlaku adalah pengulangan kalimat yang sama di waktu yang sama itu statusnya adalah penguatan makna, bukan pernyataan yang baru. Jadi misalnya, berdirilah, berdiri. Kata kali apa yang akan Anda lakukan? Berdiri, duduk, atau coba Anda berdiri sekarang? Ya, Anda berdiri. Kenapa? Ada saat saya berdiri, kemudian saya ulangi 3 kali, maksudnya untuk menegaskan, bukan pernyataan baru. Maka hal yang sama juga ketika seorang suami, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu. Jadi tujuannya adalah ini untuk penguatan makna, penegasan, bukan pernyataan baru. Maka talak 3 dalam satu waktu yang sama dihitung. Dia akan dapat yang lebih baik. Baik, kecuali kalau waktunya 3. Habis sarapan, suami bilang aku ceraikan kamu. Makan siang, suami bilang aku ceraikan kamu. Isinya takut untuk menyajikan makan malam. Ini cerai kayak makan 3 kali. Tapi kalau terjadi begitu selesai makan malam, aku ceraikan kamu, sah talak 3 karena waktunya berbeda. Sehingga pernyataan talak yang disampaikan dalam waktu yang sama tapi diulang itu dihitung sama. Baik. Selanjutnya bagaimana tentang harta gonogini dalam Islam? Ada beberapa kaidah untuk memahami tentang gonogini. Pertama begini, kepemilikan dalam Islam itu dihargai. Sehingga hukum asal harta istri adalah harta istri. Hukum asal harta suami adalah milik suami dan istri. Karena yang namanya kepemilikan masing-masing di. Dan karena itulah pada saat Hindun, istrinya Abu Sufyan, beliau tidak dinafkahi yang cukup oleh Abu Sufyan. Tanya sama Nabi SAW, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Khudhi min malihi ma yakfiki wa waladaki bima. Kau boleh mengambil hartanya Abu Sufyan secara diam-diam, yang cukup untuk kamu dan cukup untuk anakmu bil ma'ruf, dengan cara sewajarnya, dengan standar sewajarnya. Andaikan harta suami adalah milik istri yang berlaku dengan teori gonogini tadi, maka Nabi SAW akan mengatakan, kau boleh mengambil hartanya Abu Sufyan semaumu. Dia tidak menyampaikan seperti itu. Tapi disampaikan apa? Yang cukup secara ma'ruf, sesuai dengan sewajarnya. Dan ini tadi bahasanya yang namanya harta dihargai kepemilikannya dalam Islam. Makanya begitu suami mati, maka istri hanya mendapatkan warisan antara berapa? 1/4 atau 1/4. Dan andai kata ada begini, berarti ketika suami mati seharusnya istri dapat separuh. Tapi ayat seperti itu tidak ada. Baik. Lalu begini yang benar itu gimana Pak? Ketika masing-masing punya harta, istri punya harta, suami punya harta, lalu dicampur. Misalnya dipakai untuk beli rumah, dan ini hasil kerja bersama. Maka berarti dalam satu rumah ini ada kontribusi suami, ada kontribusi istri. Kalau suaminya meninggal atau terjadi perceraian, ya dikembalikan sesuai dengan porsinya.
berpenghasilan ASN, suami juga berpenghasilan karena bekerja. Hasilnya dikumpulkan jadi satu, dipakai beli rumah. Baik, kontribusi istri berapa di rumah? Ya sekitar 40%, suaminya 60%. Begitu terjadi perceraian, 40% diberikan ke istri. Gimana Pak itu kan rumah Pak? Ya diakuisisi. Dan jatahmu 40% tak beli, tak bayar, silahkan kau ambil uangnya. Sehingga porsi milik istri digantikan dengan apa? Bayaran dari suami. Metode inilah yang lebih adil. Dan itu yang dimaksud dengan ekonomi yang benar dalam Islam. Sehingga apa yang dimiliki bersama dikembalikan kepada masing-masing. Jika pasangan ketahuan bohong karena punya utang, bagaimana sikap istri? Suami bohong mungkin agar istri tidak sedih atau berpikiran. Dan memang banyak suami yang seperti itu. Sehingga mungkin dia di kantor punya masalah dengan bosnya, punya masalah dengan pekerjaannya, tapi dia pulang untuk menampakkan senyuman kepada istri. Kau tidak perlu tahu kesedihanku di tempat kerja. Yang penting kau lihat hasilnya tidak dapat. Ya Pak. Misalnya Pak, ibu-ibu nih lagi ngumpul sama temennya, terus punya masalah sama temennya. Begitu malam ketemu suaminya, curhat kan ya Pak? Hah? Curhat. Tidak sedih curhat. Saya tadi ketemu ini punya masalah dengan ini curhat. Bikin suaminya emosi. Sehingga dia punya masalah dari luar rumah, dibawa ke dalam rumah, suaminya ikut emosi. Suaminya pulang kantor, dia punya masalah. Curhat gak di sini? Curhat atau tidak? Gak curhat. Kenapa? Karena dia gak ingin istrinya ikut sedih dengan masalah. Jadi siapa yang mentalnya dari luar? Dia sudah punya masalah di kantor, ditambah masalah curhat dari istrinya, double masalah. Sehingga kalau sering seperti ini, makanya lelaki sering cepat mati. Enggak rata-rata, saya mau tanya jujur ya, yang lebih banyak di asuransikan itu bapak atau ibu? Asuransi jiwa itu rata-rata bapak atau ibu? Bapak, kenapa? Enggak istri. Kenapa? Karena berpotensi cepat mati. Dan kita juga makanya mungkin jadi ibu, kalau memang masalah itu Anda tidak harus curhat terus. Ya sudah lah Pak, saya serahkan kepada Allah. Suami saya tidak perlu tahu. Nanti kalau suami saya tahu, mungkin beliau juga ikut emosi, menularkan masalah batin dia kepada orang lain yang dia cinta. Sebagaimana kadang istri punya masalah dengan suaminya, dia tidak mau cerita ke bapaknya, dia tidak mau cerita ke kakaknya, saya tidak begitu. Nanti tidak perlu kepikiran. Tapi ceritanya ke suami dia, suami berkepikiran. Masya Allah. Baik. Maka kalau seperti tadi, suami punya utang tapi dia tidak cerita kepada istri, boleh atau tidak? Boleh. Dan istri tidak bertanggung jawab untuk menanggung utang suami. Mohon maaf. Ada pertanyaan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon beri nasihat untuk saya dan suami yang saat ini sedang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Belum mampu bayar SPP anak, sekolah, bahkan qadarullah harus mengambil keputusan karena kami berhenti kelas taksin karena tidak ada dana. Qadarullah suami saya resign dari kantor yang tidak sesuai syariat, yaitu ikhtilaf. Kami tidak mau minta-minta, kami ingin menguatkan diri hanya berharap kepada Allah. Baik. Di posisi ketika ada seorang lelaki yang dia sudah tidak lagi sanggup untuk memberikan nafkah kepada istrinya, ada dua kemungkinan. Satu, dia masih bisa kerja, artinya usia produktif, sehingga untuk beraktivitas kerja masih mungkin.
Maka sang suami dipaksa untuk kerja sebisanya. Tapi Pak, cari kerjaan susah. Jadi tidak harus mencari. Ada kerja sendiri, jualan cilok, jualan. Masa S1 jualan cilok? Ijazahmu menghalangimu untuk dapat istri. Coba kalau S1, mungkin kau tidak akan pernah merasa malu bakso, jualan cilok. Sudahlah, mungkin tinggal apa? Karena tadi belum waktunya kita harus kerja dengan tangan bersih, kemudian hasilnya banyak. Sesekali kemudian kerja di area grassroots bagian bawah. Dan jadi sehingga suami tetap harus kerja. Bagaimana kalau selesai kerja atau sudah kerja tapi tetap mampu? Maka yang bersangkutan berhak dapat zakat. Hingga Anda bisa mengajukan zakat kepada badan amil zakat, sampaikan apa adanya, bahwasanya Anda sudah tidak mampu lagi untuk bekerja atau penghasilan kurang, dan lembaga zakat berkewajiban untuk memberikan zakat kepada orang seperti ini keadaannya, karena dia mustahil, karena dia termasuk mustahil. Itu sebagai solusi. Maka Anda boleh mengajukan zakat kalau Anda adalah seorang yang mustahil. Wallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penjelasan mengenai suami yang jarang sekali silaturahmi ke mertua? Padahal jaraknya dekat, namun belum datang ke majelis, sehingga istri pergi sendiri untuk silaturahmi ke rumah bapak ibu. Jazakallah. Ini cukup saya bacakan dan ada jawabannya. Karena maksud dari pertanyaannya adalah curhat ya, semuanya dengar di sini. Baik. Ya, kalau Anda bisa berbuat baik kepada istri dan itu tidak terlalu berat untuk dilakukan, maka silakan dilakukan. Tidak ada yang sia-sia. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang lain bernilai pahala, berbuat baik kepada istri juga bisa bernilai. Bahkan Nabi SAW sampai membuat permisalan tentang uang yang diinfakkan oleh seseorang. Dinar anfaqtahu fi sabilillah, wa dinar anfaqtahu li 'abdin, wa dinar anfaqtahu lil masakin, wa dinar anfaqtahu ala ahli. Satu dinar yang kau sedekahkan fi sabilillah, yang kau berikan kepada budak, yang kau berikan kepada fakir miskin, dan satu dinar yang kau berikan kepada istrimu. A'dahu ajran insyaallah ma'anfaqtahu li ahli. Yang paling besar pahalanya adalah yang kau infakkan untuk istri. Kenapa? Karena ini hukumnya wajib. Memberikan kepada istri hukumnya apa? Dan Allah perintahkan kepada kita, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Sehingga saat Bapak ngasih hal yang membahagiakan istri, menyenangkan istri, dapat pahala. Anda Anda dapat pahala, tidak ada yang sia-sia. Alhamdulillah. Maka kalau sekiranya tidak terlalu memberatkan untuk datang ke rumah orang tua, apalagi tempatnya dekat, tidak berjauhan, bareng sama keluarga, walaupun mungkin tidak terlalu lama, yang penting agar istri bisa bahagia, silakan dilakukan. Wallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya jika seorang istri kafir, baik yang alami maupun buatan, sampai ia menopause tanpa ada indikasi sakit fisik dan mental, meski jarak antara anak sudah cukup jauh? Alasannya karena takut kelak tidak bisa mendidik anak menjadi soleh dan solehah di zaman sekarang. Baik. Ada dua hal yang perlu dibedakan antara membatasi keturunan dengan mengatur keturunan. Kalau mengatur jarak anak, hukumnya boleh. Misalnya suami istri sepakat per 5 tahun anak satu. Pertama kali menjadi rawan sampai 5 tahun lahir anak berikutnya.
aku gak mau punya anak, 2 saja ya, jangan lebih dari itu. Ini tidak boleh. Karena Nabi SAW masih memberikan motivasi kepada kita agar kita memperbanyak anak, agar kita memperbanyak. Sehingga ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW minta izin, ya Rasulullah, saya senang sama seorang wanita. Secara fisik wanita itu memenuhi kriteria sahabat ini, maka dia senang sama wanita. Kemudian, tapi ya Rasulullah, orangnya mandul, boleh tak aku menikahi? Tapi sahabat bilang jangan. Tanya lagi, disampaikan lagi pertanyaan yang sama. Jawaban Nabi SAW sama, jangan. Pertanyaan yang ketiga, beliau mengatakan, jangan. Tazawwaju al-wadud al-wadud, fa'inni mukathirun bikum. Nikahilah wanita yang romantis dan subur, bisa menyebabkan. Karena kelak di hari kiamat aku akan berlomba untuk memperbanyak jumlah pengikut di antara. Sehingga saat Anda tidak takut untuk berjanda, ini sejatinya menunjukkan harapan Nabi SAW. Baik. Dan ada satu kondisi di mana orang ketika tidak mau punya anak yang tercela, yaitu takut miskin. Karena ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebiasaan yang terjadi di tengah orang musyrikin masa silam. Sampai Allah kasih larangan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ayat yang lain, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin. Dia belum miskin, tapi dia nggak berani punya banyak anak, terus anaknya dihentikan karena takut nanti jadi miskin. Dia jangan Allah mengatakan wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena miskin. Dia sudah mulai miskin, terus nggak berani punya. Semua itu adalah hal yang buruk yang terjadi pada manusia. Maka Muslim tidak boleh lapar belakang, tidak mau punya anak karena masalah miskin. Baik.